Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the Classic Podcast. Oke, sebelum aku ngomong panjang lebar dengan pemateri, kali ini aku mau perkenalkan diri dulu nih. Namaku Benedictus Melenul Lamotua Siombing, atau bisa dipanggil Beni. Aku dari Prodi EKP 2019. Oke, jadi sekarang tuh Klesi hadir dengan cara yang berbeda nih, yaitu hadir melalui podcast yang sedang kalian dengerin ini. Kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh seorang perempuan yang cantik dan berbakat. Langsung saja aku kenalin Kak Miranda Pratnya, Ketua Umum Economic Dance Club. Halo Kak Miranda. Iya, halo. Gimana nih Kak kabarnya kakak di tengah-tengah wabah virus corona kayak ini nih? Alhamdulillah sehat. Cuman karena nggak beraktivitas kayak biasa jadi kurang bugar gitu. Syukurlah kalau memang kondisi kakak memang baik, meskipun ya tadi kakak bilang kurang bugar, mungkin karena kurang olahraga mungkin ya kak ya, karena efek di rumah nggak melakukan aktivitas gitu ya kak ya. Iya, bener banget. Kalau kabar kamu sendiri gimana? Ya kalau aku sih kak baik-baik aja sih kak, ya mungkin hampir sama sih kayak kakak, kurang bugar juga, terus habis gitu juga ada tugas-tugas juga yang harus dikerjakan juga sih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini Kak Miranda, aku mau beritahu nih bahwa topik kali ini kita akan bahas tentang etika. Kak Miranda, sekedar informasi aja sih Kak, kalau pertanyaan-pertanyaan kali ini itu berasal dari mahasiswa ilmu ekonomi sendiri loh Kak. Mereka sudah mengisikan pertanyaan-pertanyaan melalui Q&A yang disediakan di Instagram HMJE untuk mereka bertanya-tanya tentang materi kita kali ini. Wah, seru banget tuh. Ada apa aja nih pertanyaannya? Menurut Kak Miranda sendiri, etika itu apa sih Kak? Menurut yang aku baca di KBBI, di situ dibilang bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tadi kan kakak bilang ada hal yang baik dan ada hal yang buruk nih Kak. Menurut kakak sendiri, hal yang baik itu bagaimana dan hal buruk itu bagaimana sih Kak? Menurut aku, hal yang baik itu adalah hal yang punya dampak yang positif. Kalau hal yang buruk itu sesuatu yang punya dampak yang negatif. Kak, kan kita tahu nih Kak, definisi dari etika itu bagaimana. Fungsi dari etika itu sendiri itu gimana sih Kak? Menurut aku, fungsi dari etika itu dia bisa bantu menunjukkan keterampilan intelektual seseorang, sama dia juga bisa sebagai acuan dalam pengambilan sikap. Berarti Kak, kalau begitu orang-orang melihat sifat kita itu dari etika kita gitu ya Kak? Iya, jadi kan kita nggak bisa bohong kalau kita lihat orang itu dari covernya kan. Menurut aku cover itu selain dari penampilannya yang dilihat, itu juga biasanya dari etikanya. Jadi kadang kita lebih cepat nilai orang beretika atau enggak itu pas pertama ketemu itu. Oh, jadi gitu toh Kak. Terus aku mau nanya nih Kak, perbedaannya antara etika dengan etiket itu apa sih Kak? Kalau sepemahaman aku, bedanya etika sama etiket itu ada di keberadaan orang lain. Jadi kalau misalnya etika itu nggak ada orang lain tetap pengaruh. Misalnya nyuri itu kan nggak beretika. Itu kalau kita nyuri dilihat orang atau nyuri nggak dilihat orang itu sama aja nggak beretika. Tapi kalau etiket itu dia kalau nggak ada orang lain dia jadi nggak berdampak. Misalnya kita sendawa, kalau kita sendawa di depan orang itu kan dibilang nggak sopan. Tapi kalau kita sendawa sendirian nggak ada orang lain itu nggak masalah. Oh, jadi perbedaannya itu ada di sifatnya gitu ya Kak ya? Bisa jadi. Mungkin kalau etiket itu arahnya lebih ke sopan santun. Berarti kalau aku ngambil kesimpulan Kak, berarti etika itu sebuah tindakan, sedangkan etiket itu sebuah kebiasaan gitu ya Kak ya? Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak, apa sih perbedaan antara etika profesi dengan etika kerja? Etika kerja itu general, dia intinya
sesuatu yang bakal mempengaruhi sikap saat bekerja. Nah, kalau etika profesi itu dia bagian dari etika kerja. Biasanya berlakunya di profesi tertentu, terus antar profesi itu biasanya bisa beda-beda. Mungkin Kak Miranda bisa ngasih contoh nih, satu aja deh, contoh mungkin dari etika kerja sama etika profesi itu. Mungkin simpelnya gini sih, karena etika kerja itu lebih general. Jadi misalkan kalau etika kerja itu nggak boleh terlambat. Nah, kalau etika profesi itu mungkin kayak kalau di apotek itu nggak boleh ngelayanin pembelian obat kalau nggak pakai resep kayak gitu. Oh, oke Kak. Nah, ini sekarang lanjut nih Kak. Nah, mungkin tadi sudah sih di awal, tadi aku sudah menanyakan, tapi nggak apa-apa aku tanya lagi deh. Gimana sih Kak etika yang baik itu? Mungkin bisa kasih tipsnya itu bagaimana beretika yang baik. Simpel aja sih kalau dari aku, mungkin intinya mikir dulu aja sebelum bertindak. Nah Kak, di sini kita kan udah tahu nih bagaimana etika yang baik itu. Nah, manfaat dari beretika baik itu apa sih menurut Kak Miranda itu? Kalau buat aku, manfaat beretika baik itu ada banyak sih sebenarnya. Mungkin beberapa diantaranya itu kita jadi gampang berhubungan dan membentuk relasi sama orang lain. Terus kita juga bisa dengan gampang diterima dengan baik di circle yang beda-beda, sama kita juga bisa dipandang positif sama orang lain. Oh gitu. Nah teman-teman, jadi gitu ya, kita harus beretika baik agar kita mudah diterima oleh banyak orang. Bener kan Kak? Yap, betul sekali. Asik. Nah lanjut nih Kak. Seberapa pentingnya sih Kak memiliki etika yang baik, dan juga siapa aja sih yang harus memiliki etika yang baik itu Kak? Sangat penting dong, karena kayak yang aku bilang sebelumnya tadi, kadang sebelum orang kenal kita itu yang dilihat pertama selain penampilannya itu etikanya. Jadi di situ orang-orang bisa mulai nilai kita. Terus kalau misalkan tanya siapa aja yang harus punya etika baik, itu sebenarnya semua orang sih, lebih tepatnya semua orang yang berakal. Karena etika itu kan representasi diri, dia juga sebagai jembatan buat bersosial sama orang. Nah, bener banget tuh kata Kak Miranda yang barusan dibilang, bahwa etika baik itu sangat penting, karena merupakan cerminan dari diri kita. So guys, beretikalah yang baik, karena dengan etika yang baik, kalian sudah menunjukkan cerminan diri kalian yang baik juga. Nah, lanjut nih Kak. Bagaimana sih Kak cara menanamkan kebiasaan beretika yang baik pada diri sendiri? Nah, menurut Kakak itu bagaimana? Banyak belajar sih. Kalau belajar tuh bisa dengan baca buku tentang etika atau kayak tentang psikologis, kayak gimana cara kita paham diri sendiri sama orang lain. Terus bisa juga belajar dari lingkungan. Tapi kita juga harus paham sih, maksudnya lingkungan kita itu baik etikanya atau enggak, kayak gitu. Bener banget Kak Miranda. Jadi, etika kita dapat bergantung dengan lingkungan kita. Kalau misalnya kita berbaur dengan lingkungan yang baik, maka etika kita akan menjadi lebih baik. Sedangkan kalau misalnya kita ikut dengan lingkungan yang buruk, maka etika kita akan menjadi lebih buruk. Bener nggak Kak Miranda? Benar-benar. Jadi memang kita harus pilih-pilih sih kayak lingkungan seperti apa yang bagus buat kita. Tapi kalau misalkan memang nggak memungkinkan untuk memilih lingkungan, berarti kitanya yang harus bisa memfilter kayak gimana pengaruh lingkungan itu ke kita dan gimana biar kita nggak ikut pengaruh buruknya tapi bisa ngambil positifnya. Berarti di sini kesimpulannya adalah kita itu harus berpikir kritis dalam beretika gitu ya Kak ya? Benar banget tuh. Oke, lanjut nih Kak. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi etika seseorang itu sih Kak? Kalau menurutku sih dia ada dua sih, jadi kayak internal sama eksternalnya. Kalau internal itu kayak kebutuhan diri kita gitu, jadi kadang kita memang beretika itu karena kita merasa kita butuh beretika. Tapi juga faktor lingkungan tuh dari eksternal ya, lingkungan itu juga pengaruh. Kadang-kadang kita jadi punya etika atau jadi nggak punya etika itu gara-gara circle yang kita.
Nah, meskipun orang-orang itu biasanya sering generalisasi ya, jadi kalau etikanya nggak bagus itu berarti orang tuanya nggak bisa didik kayak gitu. Itu sebenarnya nggak semuanya bener sih, karena memang lingkungan dari kita kecil sampai besar itu pengaruh juga. Wah, mantap betul itu Kak jawabannya. Oke deh, lanjut ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara menanamkan kebiasaan beretika yang baik pada diri sendiri di saat lingkungan itu tidak mendukung? Waduh, susah ini kalau yang kayak gini. Mungkin kita harus punya pendirian yang kuat sih. Jadi kita harus belajar buat bodo amat sama penilaian orang lain. Tapi buat hal yang positif aja ya, nggak boleh bodo amat terus. Jadi misalkan kalau misalnya kita mau antri, tapi kita lihat orang lain tuh nggak antri gitu, kayak kan di Indonesia lumayan susah juga ya kebiasaan antri itu. Nah, kita harus kuat, kita harus berani negur kalau ada orang nggak antri, dan kita juga harus tetap antri meskipun kita tahu kadang-kadang orang-orang tuh suka nyerobot. Wah, berarti kunci dari beretika baik itu adalah dari diri sendiri berarti ya Kak ya? Iya dong. Nah, gitu teman-teman. Untuk beretika yang baik, kita harus berpendirian teguh dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk beretika yang baik kepada semua orang, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana etika baik yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pasti harus berani benar sih, meskipun lingkungan kita megang prinsip bahwa yang banyak itu yang benar, kita harus tetap meyakini yang benar itu benar meskipun jumlahnya dikit. Terus kita harus tanggung jawab, harus jujur, harus rendah hati, dan mungkin sedikit banyak kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Karena mungkin karena aku cewek nih ya kan, aku lumayan baperan juga, jadi aku juga ngerasa mungkin orang lain juga baperan, jadi aku juga sedikit banyak harus memperhatikan perasaannya juga. Nah, Kak Miranda sendiri kan sebagai pemimpin nih Kak, ketua edisi. Siapa yang nggak kenal edisi kan, terutama ketuanya. Nah, itu gimana sih Kak cara dari kakak beretika yang baik kepada anggota-anggotanya? Wah, statementnya oke juga nih. Iya. Jadi kalau misalnya gimana ya aku beretika ke anggota kayak gitu, sebenarnya yang paling utama itu harus kenal dulu sih. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kenal dulu biar tahu kayak apa sih orang yang kita hadapi ini. Jadi kalau sudah tahu, nanti jadi tahu juga gimana harus bersikap. Terus harus terbuka juga, jadi menerima masukan dari anggota-anggota, karena memang orang-orang itu kadang memang nggak cuman sih, orang-orang tuh suka didengar, tapi juga harus belajar mendengar kayak gitu. Wah, mantap betul itu Kak jawabannya. Gak salah sih, banyak orang yang ngefans sama edisi dan ngefans juga sama kakak. Waduh, dikit lagi buka fans club nih edisi. Asik. Lanjut nih Kak ya. Bagaimana etika bekerja sama yang baik dalam berorganisasi dan dalam kepanitiaan nih Kak? Balik lagi sih, pertama kenal dulu ya biar nggak ada salah paham. Terus harus saling terbuka, jadi nggak boleh banyak-banyak mendem gitu loh kalau di dalam kepanitiaan atau organisasi, karena orang lain nggak bakal paham pendapat sama maunya kita kalau nggak ngomong. Terus juga kita harus ingat bahwa yang kita kedepankan itu tujuan bersama, jadi nggak boleh kita dengan sengaja nyari kesempatan buat menuhin tujuan pribadi kita. Nah, teman-teman udah dengar sendiri kan pernyataan dari Kak Miranda gimana? Jadi, teman-teman yang ikut organisasi, terutama yang masih ya malu-malu, suka masih mendem perasaan, nah lebih baik keluarkan aja, karena tujuan berorganisasi itu adalah tujuan bersama. Jadi nggak usah perlu malu-malu teman-teman, bener nggak Kak? Betul sekali. Oke deh Kak, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kakak lebih penting mana sih antara etika dengan skill? Sebenarnya sama pentingnya sih, dan harus dipunyai dua-duanya. Tapi kalau dalam situasi yang harus milih satu, buat aku etika. Soalnya meskipun dua-duanya bisa dipelajari, etika itu lebih sulit karena dia sebagian besar bawaan pribadi, jadi kayak udah nempel gitu. Nah, kalau skill tuh bisa diasah selama orangnya mau, meskipun sama-sama butuh waktu. Jadi kayak misalnya di edisi aja ya, itu kan
misalnya dia beretika tapi nggak bisa nari. Nah, kita tuh ada latihan rutin buat bentuk skillnya. Tapi kalau dia berskill tapi nggak ada etikanya, kan kita nggak ada latihan etika. Jadi takutnya malah merusak mood teman-temannya dan menghambat skillnya. Wah, bener banget Kak Miranda, setuju banget aku. Oke deh, lanjut lagi Kak. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana etika dengan yang lebih tua atau yang lebih muda tanpa menjadikan hal tersebut sebagai senioritas atau junioritas? Gimana tuh Kak? Kalau istilah senioritas sih udah lumayan sering dengar ya. Mungkin dia kayak minta dihargain gitu ya. Kalau junioritas itu mungkin baru denger sih, tapi kayaknya dia lebih ke kayak minta dimaklumin sebagai junior gitu kali ya. Nah, kalau etikanya sih sebenarnya saling memahami aja. Jadi intinya itu kayak Anda sopan kami segan gitu. Nah, kalau biar nggak senioritas, ketika kita jadi senior itu kita jangan minta dihargain ketika perilaku kita itu nggak bisa dicontoh. Nah, kalau jadi junior sendiri, biar nggak junioritas, kita tuh harus banyak belajar dan bertanya. Jadi nggak boleh minta dimaklumin atau dilindungin terus. Bener banget tuh Kak. Dan jangan sampai ada junioritas dan senioritas lagi, karena itu membuat etika menjadi buruk. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada, bagaimana menyikapi orang lain yang etikanya kurang baik? Pertama, kita kenali dulu sih kenapa dia kayak gitu. Soalnya setiap orang itu melakukan suatu hal karena ada alasannya. Jadi kita nggak boleh menghakimi dulu. Nah, kalau memang etikanya nggak baik, jangan disampaikan ke orang lain. Nanti takutnya malah jadi gibah. Jadi kita sampaikan ke dianya langsung. Nah, caranya kita deketin aja dulu secara personal, buat tahu kenapa kok dia kayak gitu. Nah, kalau kita sudah deket, baru kita kritik sambil coba dikasih saran. Jadi kalau kondisinya kita udah deket kan, dianya juga jadi bisa lebih mudah menerima. Berarti kuncinya di sini tuh adalah pendekatan ya Kak ya. Benar-benar. Oke, lanjut Kak. Dalam beretika, bagaimana cara menerapkan profesionalitas tanpa menghilangkan rasa kekeluargaan? Kalau menurutku sih, profesional itu dalam orientasi tugas. Kalau kekeluargaan itu di orientasi hubungannya kan. Nah, jadi kayak misalnya di sini kan asasnya kekeluargaan. Nah, berarti kalau dalam hubungan manusia kita tuh kekeluargaan. Jadi di luar latihan, di luar rapat itu kita kekeluargaan. Tapi kalau misalnya kita lagi latihan dan rapat, kita boleh lagi serius dan struktural. Jadi ada batasannya gitu, kayak profesionalnya itu ketika kerja, kekeluargaannya itu ketika berhubungan di luar itu. Oke deh Kak, mungkin langsung lanjut aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana etika yang baik untuk menyikapi seseorang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku? Semua peraturan itu kan pasti ada sanksinya ya. Apalagi kalau misalkan ini berkaitan sama organisasi sama kepanitiaan. Jadi kan di awal pembuatan peraturan pasti ada sanksi. Nah, sebenarnya sih etika yang baik itu sesimpel ngasih sanksi aja kalau nggak patuh. Tapi baiknya balik lagi ya ke pendekatan, kayak kenapa dia seperti itu. Sebenarnya bukan buat memaklumi kesalahannya, tapi buat ngasih tahu biar lebih ngena ke dianya. Jadi sanksinya tetap jalan, tapi dia juga nggak membaik, nggak ngulang sanksi itu lagi. Wah, aku sangat setuju tuh sama pendapatnya dari Kak Miranda. Meskipun sudah ada sanksi untuk membuat seseorang itu menjadi jerah, tetapi ada alangkah baiknya juga melakukan pendekatan agar mereka itu berubah. Bener nggak sih Kak? Iya benar, jadi kita juga membentuk lingkungan yang baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana etika yang baik ketika interview nih Kak? Kalau interview sih sebelumnya kita harus paham dulu sama aturannya, kita pahami dengan baik. Jadi kita bisa punya acuan buat beretika. Misalnya kayak datangnya harus jam berapa, biar nggak terlambat kan, kita harus tahu dulu. Terus sama mungkin perlu sih buat kita inisiatif untuk memahami situasi. Jadi misalnya kita belajar tentang tempat interviewnya. Kalau misalnya paling simpel nih, misalnya proker ya, kita mau interview, mau F&B proker gitu, mungkin kita ada baiknya belajar dulu kayak apa budaya di prokernya, terus kayak apa sih biasanya interviewnya, biar nanti waktu di tempat itu kita bisa berperilaku yang oke lah, kira-kira mendekati sama budayanya. Nah,
teman-teman udah dengar sendiri kan jawaban dari Kak Miranda gimana. Jadi kalian yang ingin ikut organisasi, terutama misalnya broker-broker, nah kalian harus memahami dulu apa yang kalian ikuti. Nah jadi pada saat interview nanti kalian itu dapat beretika dengan baik, seperti itu. Nah Kak Miranda, gimana Kak? Banyak banget ya pertanyaannya ya Kak ya? Iya banyak banget, ya ampun, kayak interview. Kayaknya anak IE kuriositasnya tinggi ya. Iya nih Kak, apalagi dari teman-teman ilmu ekonomi sendiri nih Kak, yang pengen tahu apa sih etika yang baik itu Kak. Nah ini Kak, ada satu nih Kak pertanyaan terakhir. Nah, tips beretika yang baik menurut Kak Miranda itu bagaimana Kak? Gimana ya? Mungkin yang pertama kita harus membiasakan 3 kata ajaib yang mungkin sering didengar juga. Yang pertama, maaf kalau kita ada salah, tolong saat kita butuh, dan makasih saat kita dibantu. Terus kita memahami bahwa yang benar itu benar, bukan yang banyak itu benar. Jadi memang pendiriannya sih yang harus teguh. Sama memahami situasi dan kondisi. Ini berlakunya ke psikologis orang atau ke lingkungan secara keseluruhan. Gitu. Oke deh Kak. Nah, di sini aku ngambil kesimpulan nih Kak, bahwa kita itu harus bisa beretika baik dimanapun berada. Dan kita harus bijak dalam bergaul di setiap tempat. Karena dengan etika yang baik akan mencerminkan diri kita kepada setiap orang. Dan jangan lupa teman-teman, 3 kata ajaib dari Kak Miranda dan semua orang. Mungkin kalian sudah pernah dengar sih, tapi aku akan tegaskan di sini. Maaf saat kita ada salah, tolong bila kita ingin bantuan, dan juga terima kasih pada saat kita sudah dibantu. Mungkin sebelum diakhiri, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Miranda yang sudah meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai etika. Dan aku mengapresiasi jawaban-jawabannya Kak Miranda ini sangat bagus dan sangat mendidik sekali. Wah iya nih, makasih juga ya. Soalnya ya kamu kan juga sama-sama banyak nanya, dan ya jadi harus dengerin aku jawabannya sih. Mungkin ya makasih juga buat semuanya yang udah nanya. Mohon maaf juga kalau misalnya jawaban aku ada yang gak berkenan. Mungkin kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Makasih. Teman-teman, kita sudah masuk di akhir acara Classy Podcast. Nah, sebelum aku akhiri, terlebih aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan juga aku minta maaf jika aku ada salah kata dan mungkin ada tutur kata yang salah. Dan jangan lupa, gak hanya ada materi ini aja, tentang etika ini aja, masih ada materi selanjutnya. Kira-kira apa tuh ya? Makanya jangan lupa pantengin terus YouTube HMJE, Instagram HMJE, dan OA-Line HMJIE. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.